Hai nakama, selamat datang di channel Everything Boring. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu baik ya. Kali ini kita akan mereview One Piece chapter 1045. Chapter kali ini merupakan chapter yang cukup spesial. Pasalnya chapter kali ini bertepatan dengan 25 tahun berdirinya cerita One Piece. Chapter 1045 kali ini mengusung judul Tingkatan Selanjutnya. Sampul pada chapter kali ini memperlihatkan seluruh kru dari topi jerami sedang duduk di atas kalimat yang bertuliskan Sea of Liberation. Halaman pertama memperlihatkan lokasi di atas tengkorak Onigashima, tempat di mana Luffy dan Kaido sedang bertarung. Kaido, aku sebelumnya berpikir bahwa kau telah benar-benar mati. Luffy, aku juga. Ahahaha. Kaido, cara sifat karet mempengaruhi benda-benda di sekitarmu benar-benar tampak seperti kebangkitan paramesia yang bagus. Namun, ini agak aneh. Transformasi semacam itu secara eksklusif terbatas pada tipe Zoan. Itu pasti. Luffy sedang bersantai sambil melayang di udara, tidak terlalu memperhatikan. Sementara Kaido mengatakan semua ini ada efek yang memantul di sekelilingnya, seperti Boeing. Kaido pun membuka mulutnya lebar-lebar dan menggigit Luffy. Luffy pun mencoba melepaskan diri dan berkata dasar kau sialan. Kemudian Luffy berhenti melawan dan membiarkan Kaido menelannya. Tetapi Luffy mulai mengubah tubuhnya dan meluncur dalam pola zigzag saat berada di dalam tubuh Kaido, menyebabkan rasa kesakitan bagi Kaido. Luffy mencapai bagian tengah tubuh Kaido dan menggunakan Gomu Gomu no Fusen balon dan membuat ledakan besar di dalam tubuh Kaido. Kaido menunjukkan reaksi kesakitan yang teramat sangat. Pada saat bersamaan, Momonosuke dan Yamato mencapai atap Onigashima tepat saat mereka melihat perut naga Kaido menggelembung. Yamato, apa-apaan ini? Apa yang terjadi? Momonosuke, aku tidak mengerti. Kaido menjadi gemuk. Kaido, sial, apa yang terjadi? Tubuhku seperti karet sekarang. Luffy, oh. Dua lampu. Lengan Luffy muncul dari mata Kaido, membuat Kaido terkejut. Lengan Luffy yang menjulur keluar dari mata Kaido kemudian memegang hidung dari Kaido. Luffy, Gomu Gomu no Escape Rocket. Luffy mengeluarkan tubuhnya yang berbentuk bola besar dari mulut Kaido, dalam bentuk balon besar. Ia pun tertawa. Ahahaha. Dan kemudian tepat sebelum dia mengeluarkan udara dari mulutnya, Luffy menggunakan teknik Gomu Gomu no Giant. Yamato dan Momonosuke sama-sama terkejut dengan apa yang mereka lihat. Mereka melihat Luffy telah mengempis ke bentuk tubuhnya yang biasa. Dan setelah itu terlihat wajah Luffy dalam bentuk Dewa Nika yang sedang bangkit untuk pertama kalinya. Luffy begitu besar hingga menjulang tinggi di atas Kaido. Luffy menghentakkan kakinya untuk menginjak Kaido dari atas. Momonosuke, siapa itu? Kenapa suara Luffy berasal dari orang itu? Apakah itu Luffy? Sebelum Luffy berhasil menginjak Kaido, Kaido menggigit Luffy. Luffy meraih kedua tanduk Kaido dengan satu tangan dan meraih sambil meremas tubuh naga Kaido di tangan lain. Luffy, Gomu Gomu no Jump Rope. Luffy mengayunkan tubuh Kaido hingga berputar-putar. Boro Bread Kaido mendaratkan ledakan besar pada Luffy dari jarak dekat. Yamato, Uaa,
Boro-Bread mengenainya dengan tepat. Tubuh dan pakaian Luffy menjadi gosong. Seolah-olah dia benar-benar terbakar sampai kering. Rambutnya juga terlihat gosong. Luffy, aku tidak akan melepaskannya. Kemudian ia menghempaskan tubuh gosongnya dengan berputar. Lalu Luffy menghempaskan dirinya kembali ke Onigashima, meninggalkan jejak asap pada jalur yang dilewatinya. Luffy kembali berhadapan dengan Kaido dalam bentuk hibrid. Luffy pun mulai mengayunkan lengannya seperti kincir angin. Luffy, Gomu, Gomu no Ragnaraku, Kaido, penakluk tiga dunia. Ia melompat ke udara, mengayunkan kembali Kanabonya dengan Haosoku. Serangan Kaido mengenai kepala Luffy hingga terlempar melalui atap dan masuk ke lantai pertunjukan. Matanya melotot keluar seperti kartun. Luffy, sakit. Wajahnya yang menembus atap lantai pertunjukan membuat takut semua bawahan Kaido di sana. Di sana juga terlihat Tama, Nami, Chopper, Kid dan Law. Dengan reaksi kaget dengan mata yang keluar dari kelopak mereka, Luffy meronta dan meremas wajahnya untuk kembali melalui lubang pada atap yang mengapitnya. Wajah Luffy membentur kembali ke tubuhnya dengan sangat keras hingga ia pun jatuh. Kaido, ini adalah pertunjukan yang spektakuler. Tapi bagaimanapun juga kau sudah mencapai batasnya. Kau tidak akan bisa mengalahkanku. Luffy berdiri dengan ekspresi tegas di wajahnya dan berkata, "Diam, siapa yang mencapai batasnya?" Namun saat dia mengatakan ini, fitur nikahnya menghilang dan rambutnya kembali menjadi hitam. Dia jelas terlihat lelah. Bahkan wajahnya mengerut dan terkulai seolah-olah menua dalam hitungan detik. Wujudnya begitu buruk. Luffy dengan lemahnya pun berlutut dan mengatakan, "Aku sangat lelah." Kaido terlihat kesal dan berkata, "Siapa kamu? Sialan." Tapi dia berlutut, menggali Kanabonya ke tanah, dan akhirnya menunjukkan tanda kelelahan untuk pertama kalinya. Luffy, oh ya, aku hampir mati. Dan ini sangat melelahkan. Sialan. Kaido, matilah tanpa khawatir. Seseorang pasti akan mewariskan cerita pertarungan kalian, kan? Luffy, aku benar-benar tidak butuh yang seperti itu. Saat kita mati, yang tersisa hanyalah tulang. Saat itu, terlihat Momonosuke dan Yamato yang melihat pertarungan Luffy dan Kaido. Yamato, itu benar-benar Luffy. Pakaian dan rambutnya memutih sehingga terlihat seperti orang lain. Momonosuke, tapi suaranya menghilang. Luffy berdiri dengan tangannya di tanah sambil berpose Gear 2 yang ikonik. Asap keluar dari tubuhnya. Luffy, ini belum berakhir. Momo, Tama, Ruff, Kinemon, Pedro. Wajah Luffy telah kembali ke bentuk mode nikah tetapi dengan matanya yang gelap. Kaido tersenyum dalam bentuk hibrid. Uorororororo. Oi, kau akan mati. Luffy yang memancarkan kilatan Haosoku. Dan menurutmu itu membuatku takut. Bangkitlah. Detak jantungku. Kaido mengangkat Kanabonya ke arah Luffy. Luffy tidak menghiraukan Kaido, ia pun mulai menari dengan gembira mengikuti suara Drums of Liberation. Yamato yang melihat pertarungan berteriak kepada Luffy dan menyuruhnya menghindar. Dan Luffy pun terlihat memperhatikan Kanabo milik Kaido dan saat itu juga Kanabo mengenainya. Kepala Luffy membungkus Kanabo sesuai dengan bentuknya. Seolah-olah Kanabo telah ditekan dalam-dalam ke sepotong besar permen karet yang cukup kuat untuk tidak menembusnya. Saat itu, terlihat Yamato yang melihat hal tersebut pun terkejut.
Luffy melarikan diri dengan kakinya seperti karakter kartun tua yang sedang berlari dan kepalanya masih berbentuk seperti permukaan Kanabo. Kaido mengayunkan Kanabonya ke bawah lagi, dan kali ini dengan Haosoku, tepat mengenai Luffy, dan mendorongnya ke tanah. Luffy didorong oleh kekuatan pukulan itu, seolah-olah seorang anak gemuk besar sedang berbaring dengan seluruh berat badannya di lantai kastil yang melenting. Luffy memantul ke udara, dengan tubuhnya ditekan bersama seperti akordeon. Stam Luffy jungkir balik jarak jauh di udara ke sebuah batu besar. Dia menekuk lututnya. Wajah Luffy kembali ke bentuk Nika. Dia mengubah batu menjadi karet dan membuat peregangan di kakinya. Luffy terlihat mengeluarkan asap bercampur Haosoku di belakangnya. Dia memutar tangannya dengan cepat. Kaido berkata dalam hati, "Apa-apaan orang ini?" Dia kembali ke wujud putih dengan berlapis Busosoku dan Haosoku. Mempengaruhi lingkungan. Kebebasan apa dalam pertempurannya? Aku belum pernah melihat yang seperti itu. Kaido berteriak dengan lantang. Seseorang yang bisa menjatuhkanku tidak ada di dunia ini. Kaido mengayunkan Kanabonya dengan Haosoku, tapi lengan Luffy berputar melingkarinya. Luffy pun memukul wajah Kaido hingga menembus keluar dari belakang kepalanya. Pukulan Luffy terlihat dilapisi dengan Haosoku. Terlihat Yamato dan Momonosuke terkejut saat melihat Kaido diterbangkan oleh pukulan Luffy. Dan chapter kali ini ditutup dengan Luffy yang berkata, "Ini menyenangkan ya, Kaido." Dan demikianlah review One Piece chapter 1045 yang sangat luar biasa ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang chapter kali ini? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa nantikan update One Piece di video-video selanjutnya ya.